And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Asik. Kembali kita beribadah Secara virtual. yang memuji, muliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Alkitab juga boleh dipersiapkan. Jika ada anggota keluarga yang lain boleh ikut ya untuk beribadah bersama dengan kita. Kita mau mulai ibadah kita. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Kak Melani ya, Kak Anggi ya. Kita juga di sini dalam keadaan sehat ya. Minggu yang kemarin ya, 2 minggu yang lalu kita tidak beribadah, namun minggu kemarin kita ada ibadah, minggu ini juga kita ada ibadah. Oke, kita mau Bernyanyi. nyanyi lagu pertama Aku Masuki. masuki gerbangnya. Ayo Bang Ado. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, kita Tanggung ya Bang. Tek. Oke, kita mau doa pembuka. doa pembuka. Yang dibawakan oleh Amang Penatua Tugu Panjaitan kepada Amang Penatua Tugu Panjaitan, dipersilahkan. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami dan teguhkanlah hati kami, agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi lagi lagu yang kedua. Ini lagu baru lagi dengan gerakan. Nanti kita kasih teksnya kok. Di mana, di samping sini atau di bawah, nanti kita kasih liriknya ya, oke? Kita mau nyanyi, ayo Bang Ado. Tangannya begini semua. Untuk T. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti
mendengarkan suara Tuhan Yesus? Pernah dong, sering malah. Contohnya seperti apa? Contohnya dengar suara mama, dengar suara papa. Tuhan Yesus. Iya kan lewat mereka dulu kakak Pera. Dengar suara mama, dengar suara papa, nasihat mama papa, perintahnya mama papa, itu kan sama aja kayak kita mendengar suara Tuhan Yesus. Kalau yang lebih ini gini, maksudnya Kak Vera, Oh, kakak oke. pernah mendengarkan suara Tuhan. Jadi seru nih kayaknya. waktu itu ingin berbuat jahat. Oh, terus kak? Ingin berbuat jahat, tapi jahatnya jangan kasih tahu ya. Iya nggak usah. Rahasia. Tahu. Iya, jadi mau ingin berbuat jahat. Tapi ada tuh di dalam hati Kakak Vera, ya di dalam hati, di dalam pikiran berkata, jangan melakukan itu. Seperti itu Kak. Oh, jadi maksudnya kakak Pera itu suara Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Ya, bisa dibilang begitu. Kalau itu aku juga pernah. Kenapa bisa seperti itu Kak? Karena Tuhan Yesus berada di Dalam hati kita. Ya benar. Karena Tuhan Yesus berada di dalam hati kita. Jadi walaupun kita tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, tapi hati kita adalah tempat di mana Tuhan Yesus berada. Pikiran kita. Makanya selalu tuh kalau misalnya kita mau berbuat jahat ataupun mau berbuat baik, pasti iblis ya yang datang. Iya. Ya. Pasti iblis tuh yang tidak suka. Ah, betul. Pasti kalau misalnya kita mau berbuat jahat, kalau ada pikiran ataupun dalam hati kita jangan lakukan itu, nah Itu suara Tuhan Yesus Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Iya, untuk kita supaya tidak melakukan hal yang jahat tersebut. Seperti itu Kakak Melani. Kalau dengar orang tua mah Sama aja kan kakak Pera. enggak, semuanya bisa. Oke. Abang Ado, dengar orang tua contohnya apa? Disuruh les gitar mau. Les gitar. Iya. Oh, disuruh les gitar mau. Lanjut. Udah itu doang. Tapi kalau misalnya disuruh mandi susah, Nah, itu dengar dia. orang tua nggak kayak itu kak? Kalau susah mah udah nggak denger namanya. Tuh adik-adik jangan ditiru ya. Sama Ado sering gitu soalnya. Oh, jangan sebut merek dong. Ya karena ada orangnya di sini kita sebut merek. Oke, jangan ditiru ya adik-adik. Abang Ado, Masih suka gitu soalnya disuruh. Ado mandi. Iya bentar. Tapi main game. ya. Siapa adik-adik Yang Sama sering kayak seperti- gitu atau yang sama kayak Bang Ado. Iya, sama seperti Abang Ado, tolong bertobatlah. Iya. sekarang. Iyalah bertobat. Oke, kita mau Nyanyi lagi apa hukum Tuhan nih kak? nyanyi dulu lah. Nyanyi lagi. Oke. Nyanyi yang ketiga, hukum Tuhan dulu deh. Boleh. Hukum Tuhan. Oke. Kak Pera keberapa? Kok Kapera tuh dulu sih? Oh, Kak Anggi keberapa? Anggi dulu sih dari kamu. Oh, aku 1 sampai 3. Sampai 7. Buset, ya oke. 8, 9, 10. Oke, buset banyak juga ya. Oke. Oke, hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di dalam air, atau di bawah bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau telah bekerja, dan pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mengucapkan saksi dusta. Salah, Kakak Pera. Oh, salah. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Hukum ke-9. yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta akan sesamamu manusia. Ke-10 Bang Ado. Jangan bersikap loba dan tamak akan sesamamu manusia. Oke, lengkap. Paket komplit. Tapi Kakak Melani lebih banyak ya. Iya, komplit banget ini mah. Enggak komplit sih. Karena kita kan sisanya 3, makanya Kakak mikir 7, 8, 9, 10. Oke, enggak apa-apa. Nggak penting ya pembicaraannya. Iya. Oke, kembali ke laptop. Oke, Kita mau bernyanyi. Hukum yang Kok bernyanyi. hukum? Bernyanyi judulnya hukum kelima. Kelima. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya lagunya ya, karena sudah Udah sering berapa banget. hari, berapa minggu yang lalu kita nyanyikan ini. Hormati orang tuamu supaya
nggak Iya. ceritanya ya? Heeh. Ceritanya. Lagunya tentang Lagunya orang tua tentang mulu orang dari tua. tadi nih. Iya. Apa sih maksudnya? Enggak, kayaknya menyangkut dari tema sih kak. Oh, tema hari ini Iya. itu orang Tema- tua. Betul. Abang Ado lagi? Oh, Bukan, kali ini Biasanya- bukan Abang Ado lagi. Biasanya terkenal orang tua tuh Abang Ado Abang yang Ado, bawa iya, firman. Cuma Abang Ado lagi kesambet. Kayaknya lagi enggak ini. Lagi Lagi main gitar. Lagi nggak mudik. Iya, lagi enggak. Ya, kita maklumin. Oke, kita mau Pengakuan iman rasuli. pengakuan iman rasuli. Kita siapkan Hati dan hati, pikiran kita. pikiran, sikap kita dalam keadaan tegak. Tegap, siap, jangan goyang-goyang. Oke, ya kita mau berdoa. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita mau firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi. Dulu pipit yang minggu lalu dinyanyiin loh adik-adik, tahu kan? Ayo kita nyanyi Bang Ado. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Oke. Nanti minggu depan kita coba pakai TikTok ya. Sekarang lagi musim Kak. Iya TikTok. benar. Aku punya videonya ntar aku tunjukin. Oke, kita mau firman. Kita mau firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Melani. Kamu sendiri ya? Again. Oke. Ya iyalah orang Iya. tua kalau cuma dua. 3 sama kakak ini, Oh iya, cuman kakak ini 3. belum. 3 sama abang ini, 4 sama kakak ini, cuman kakak ini belum bisa khotbah. Belum bisa khotbah. Bukan belum Oh, siap. belum, ya belum. Oke, belum siap. Oke, yuk kita mau firman firman yang Tuhan. dibawakan oleh Kakak Melani. Dipersilakan. Oke adik-adik, sebelum kita firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerjaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih anugerah-Mu yang masih bisa terus kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya juga pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari satu firman-Mu yang akan dibawakan oleh guru sekolah minggu kami. Tuhan, berkatilah guru sekolah minggu kami dan juga adik-adik sekolah minggu kami, agar dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu saja Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita buka dulu Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Karena kita nggak bisa baca bergantian, kakak aja yang baca buat kalian ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 di bawah perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke, sebelum kita masuk ke inti firmannya, kakak mau ada sedikit cerita dulu nih. Jadi ceritanya tuh gini,
Ada seorang anak kecil bernama Tobi. Tobi ini sangat kesal banget di pagi ini. Dari mulai bangun pagi, mama dan papanya tidak henti-hentinya menyuruh dia melakukan ini dan itu. Padahal hari ini Tobi sedang libur. Tobi ingin bermain ke rumah temannya. Apa mama papa nggak bisa ngerjain pekerjaan rumah sendiri apa? Kata Tobi gitu kan, kesal karena disuruh-suruh terus sama mama papanya. Padahal yang disuruh mama papanya itu padahal Tobi cuma disuruh mengembalikan sabun cuci piring ke tempatnya saja. Tapi Tobi malah melemparkan sabun itu karena kesal disuruh-suruh terus. Terus kata mamanya gini, Tobi, mama sedih melihat kamu melakukan ini. Kata mamanya Tobi sambil mengambil sabun yang dilempar Tobi tadi. Tapi Tobi malah pergi gitu aja. Tobi malah buru-buru pergi ke rumah Tina tanpa berpamitan kepada mama papanya. Sampai di rumah Tina, Tobi ini ngelihat Tina ini lagi bantuin mamanya ngelap kaca. Terus tiba-tiba si Tobi ini datang. Tina, main yuk gitu kan. Terus kata Tina, tunggu ya, aku selesain dulu kerjaanku ini baru kita main, kata dia gitu kan. Terus kata si Tobi, aku jengkel kepada mama papaku, ini kan hari libur, masa dari tadi pagi aku sudah disuruh-suruh, katanya gitu. Terus ditanyalah sama si Tina ini kan, terus kamu ngapain udah disuruh-suruh gitu, kamu lakuin nggak, katanya ditanya si Tina itu kan ke si Tobi. Terus waktu mamaku menyuruhku mengembalikan sabun cuci piring, karena aku kesal disuruh-suruh terus dari tadi pagi, padahal aku ingin bersantai di hari liburku, aku lempar saja sabunnya, katanya gitu kan. Dengan bangganya Tobi bilang gitu. Terus kata si Tina gini, Tobi, orang tua kita itu sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan loh. Masa gitu aja kamu gak mau melakukan? Seharusnya kita tuh menuruti semua perintah orang tua. Karena Tuhan juga karena perintah itu sebaiknya dilakukan gitu kan. Dan yang kamu lakukan itu nggak sopan, kamu disuruh sama mama kamu mengembalikan sabun cuci piring, malah kamu lempar. Nah, adik-adik, dari cerita itu kakak ngambil kesimpulan, menghormati orang tua adalah satu hal yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kayak tadi lagu kita ada kan yang hukum kelima, yang hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu, itulah perintah Allah kelima. Terus di lagu yang taat tadi juga ada kan, dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu, taat gitu kan. Karena dengan menghormati orang tua sama saja kita menghormati Tuhan. Dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghormati orang tua menurut Alkitab. Contohnya, yang pertama, mengikuti perkataan dan perintah mereka. Nah, kayak si Tobi itu tuh dia tuh udah nggak menghormati orang tuanya, karena begitu disuruh Tobi kembalikan sabun ini ke tempatnya, malah dilempar gitu aja. Maunya seharusnya si Tobi itu begitu disuruh, Tobi tolong dulu kembalikan ini, dilakukan saja sama dia walaupun dia kesal karena disuruh-suruh, tapi sebaiknya dilakukan sama dia. Terus yang kedua, menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati orang tua itu enggak kan kita sering bilang ya, kalau ditanya, nah udah gede mau jadi apa, pengen ngebahagiain orang tua. Nah, ngebahagiakan orang tua itu enggak melulu tentang kayak aku mau beliin mama bapak mobil mewah, atau mau beliin mama papa tas mahal gitu, atau mau bawa papa mama ke Yerusalem gitu misalnya. Nggak harus kayak gitu. Dengan kalian jadi anak yang nurut aja, dengan kalian jadi anak yang rajin belajar, itu juga sudah menyenangkan hati orang tua. Yang ketiga, tidak memperlakukan orang tua dengan buruk. Misalnya nih, adik-adik kesal nih sama mama papanya karena kayak si Tobi tadi lah disuruh-suruh. Terus tiba-tiba adik-adik kesal, marahlah sama mamanya. Apaan sih? Mama nyuruh-nyuruh aku terus? Mama gak punya tangan, mama gak punya kaki buat ngelakuin itu sendiri. Nah, itu kan sama aja kayak kalian tuh memperlakukan orang tua dengan buruk. Terus kalau misalnya nanti kalian sudah besar, jangan
Mama papanya jangan diusir dari rumah kalian. Atau adik-adik pernah dengar gak berita yang isinya tuh seorang anak memenjarakan ibunya karena nggak dikasih apa yang dia inginkan. Nah itu sama aja itu sama aja memperlakukan orang tua dengan buruk. Yang keempat, memelihara orang tua di waktu senja mereka. Sekarang kan orang tua kita udah pada mungkin udah tua-tua, udah ada yang umur 50 atau mau jalan 60 gitu kan. Nah, di hari tua mereka tuh mereka pengennya senang gitu kan. Jadi jangan ditambah pikiran lagi. Jangan kayak tadi di poin ketiga tadi yang tiba-tiba diusir, yang tiba-tiba diomel-omelin gitu. Nah, dari hukum Tuhan yang kelima itu dari hukum Tuhan kelima dan dari semuanya itu disimpulkan lagi hukum Tuhan kelima mengatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Papa dan mama adalah orang-orang terpenting dalam hidup kita. Mama melahirkan kita dengan susah payah. Papa bekerja siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Kalau semisalnya adik-adik juga masih memperlakukan orang tua dengan tidak baik, kakak udah gak ngerti lagi deh gimana ininya. Karena kalian pernah gak sih dengar kalau mama kalian marah-marah, kalian itu mama kandung 9 bulan, itu mungkin menurut kalian alah basi mah itu terus. Kakak juga sering sih ngomong kayak gitu, alah terus mama ini kayak gitu, kalau marah tuh mungkin kita masa lalu. Tapi memang pada kenyataannya itu fakta, karena untuk melahirkan kalian aja itu udah sulit. Jadi kalian tuh harus memperlakukan orang tua kalian dengan baik. Mereka mendidik dan membesarkan kita dalam Tuhan. Kalian dididik dari kecil, dibawa ke gereja, dibaptis. Itu orang tua juga udah berjanji sama Tuhan. Orang tua kita udah berjanji sama Tuhan supaya kalian dibawa dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita harus hormat kepada orang tua kita dan turutilah semua nasihat yang udah diberikan orang tua. Turuti semua nasihat yang bisa kita nyatakan untuk menghormati papa dan mama kita. Jadi apapun perintah, apapun nasihat yang udah mereka kasih ke kita, sebaiknya kita turuti. Sekarang, sebelum kakak tutup dengan doa, kakak ada tugas nih buat adik-adik. Dikerjakannya langsung aja di kolom komentar. Nanti jawaban terbaik, kalau ada jawaban terbaik ya, tapi kakak yakin jawaban kalian itu jawaban terbaik. Kakak nggak bisa kasih reward, tapi kakak harap apapun yang kalian tulis itu bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tugasnya itu berikan contoh yang baik dan berikan contoh baik buruknya menghormati orang tua. Misalnya, baiknya menghormati orang tua itu kita jadi lebih disayang mama. Contoh buruknya itu menghormati. Tapi kayaknya nggak ada contoh buruknya ya. Misalnya dia kayak gimana ya? Kayak gini aja tugasnya. Coba berikan contoh menghormati orang tua yang kalian tahu. Nanti apapun yang kalian tulis, kakak harap itu adalah jawaban terbaik dari kalian. Dan juga kalau bisa kalian berikan contoh baik dan contoh buruknya. Misalnya kayak contoh buruknya gini nih, kakak udah dapat nih. Contoh baiknya kan misalnya kalau disuruh ini mau. Contoh buruknya kayak abang Ado mandi gitu. Iya ntar, tapi malah main game. Itu hormat gak sama orang tua? Enggak kan? Nah kayak gitu. Tapi contoh kakak jangan dibikin lagi. Kalian coba pikirkan. Itu gak sulit kan? Gak sulit dong. Ya. Banyak contoh menghormati orang tua itu banyak banget. Kakak aja kalau bisa disuruh sebutin sekarang bisa, cuman ntar panjangan durasinya. Oke, itu aja. Kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang indah ini. Kiranya juga ajarkan kami Tuhan untuk selalu menghormati kedua orang tua kami, karena kami tahu Tuhan orang tua kami adalah wakilmu di dunia ini Tuhan. Kiranya bantulah kami untuk terus menyenangkan hati mereka
dan tidak membuat mereka sedih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami satukan dalam nama anak putra Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mengucapkan doa yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.